Waalaikumsalam Bu Murtini. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Murtini. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini Bu Umi akan melakukan praktik kucing ya Bu dengan Bu Deni. Iya Bu, hari ini akan melaksanakan praktek kucing dengan Bu Deni. Nah nanti setelah praktik kucing saya akan bertanya-tanya sedikit ya Bu. Saya sebagai observer dan bertanya mengenai kegiatan kucing pada hari ini yang akan Bu Umi praktikkan dengan Bu Deni. Iya. Yang pertama, nanti bagaimana alur penilaian atau rubrik penilaian yang akan digunakan Bu Umi pada praktik kucing hari ini Bu? Baik Bu Murtini, untuk rubrik penilaian yang saya gunakan yaitu saya akan menggunakan model percakapan alur tingkah, di mana di situ nanti saya akan mengidentifikasi tujuannya, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab kucing untuk bisa menggali ide-ide dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Baik, berarti di sini Bu Umi menggunakan model tirta nih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Umi kembangkan pada praktik kucing hari ini Bu? Untuk kompetensi kucing yang saya kembangkan hari ini, yang pertama yaitu presensi Bu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu dengar aktif, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Untuk yang ketiga itu secara lebih spesifik yang mana ya Bu ya? Untuk hari ini saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Bu Umi, semoga lancar ya Bu praktik coaching dengan Bu Murtini pada pagi hari ini. Selanjutnya bisa dimulai praktik kucingnya bersama Bu Deni. Monggo dipersilahkan Bu Deni untuk dipanggil. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Umi, Bu Murtini. Waalaikumsalam Bu Bu Deni. Deni. Bagaimana kabarnya Bu Deni hari ini? Alhamdulillah Bu Umi, kabar saya pada hari ini cukup baik. Namun hari ini ada beberapa permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Umi. Ya. Baik Bu, sebelum kita bincang-bincang, mari kita cari tempat yang nyaman dulu ya, agar jenengan bisa curhat dengan enak, kita bisa sharing-sharing tentang masalah jenengan. Monggo Bu. Ibu, sebelum kita mulai ngobrolnya, marilah kita tarik nafas dulu ya Bu ya, supaya kita lebih rileks. Kita tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Sudah Bu? Sudah Bu Umi. Bagaimana rasanya? Sudah lebih rileks Ya, ya? rasanya sudah lebih rileks, sudah lebih lega. Nanti bisa membantu saya ini biar lebih enak dalam menyampaikan permasalahan ini. Gimana Bu? Ada apa? Silakan mulai dari awal diceritakan permasalahan Ibu. Baik Bu Umi, sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktunya Bu Umi dan Bu Murtini di sini ya. Begini, ini saya punya sedikit permasalahan tentang kedisiplinan siswa-siswi di SD saya ini Bu. Dia itu ada beberapa atau salah satu dua anak yang datangnya itu terlalu terlambat. Jadi seharusnya ketika masuk kelas itu pukul 7.00, tapi kemarin ada dua anak itu yang masih berada di luar gerbang. Itu permasalahan yang saya alami Bu. Nah di sini Bu Deni ngajar kelas berapa ya Bu ya? Baik, di sini saya mengajar kelas 3 Bu. Ya di SD ya. Iya, Ya, jadi masalahnya tentang kedisiplinan murid gitu ya. Baik, karena panjenengan ngajar di SD, harusnya siswa SD itu kan biasanya mengidolakan
gurunya ya daripada orang tuanya. Jadi biasanya kalau dibilangi guru itu mereka lebih patuh, lebih taat, harusnya seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang begini, kira-kira harapan Ibu kepada murid-murid Ibu itu seperti apa tentang kedisiplinan ini Ibu? Iya, kalau harapan saya sebagai guru kepada anak-anak atau murid saya itu bisa disiplin Bu Umi. Salah satunya disiplin waktu, yaitu jika masuknya kelas jam 7 sudah di sekolah jam 7 ya harus jam 7 sudah di dalam sekolahan, tidak ada yang masih berlari-larian atau ada yang di luar gerbang. Jadi ingin saya itu mereka tepat waktu Bu. Jam 7 ya harus jam 7 tet, jam 7.00 sudah harus di dalam sekolahan, tidak ada yang masuk di luar begitu Bu. Berarti di sini Ibu menginginkan murid Ibu kalau sudah jam 7 tet berarti ya sudah di lingkungan sekolah atau bahkan sudah masuk di kelasnya masing-masing. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian kira-kira pernahkah Ibu melakukan wawancara dengan murid Ibu yang datang terlambat itu Ibu? Iya, kemarin ya itu sudah pernah menanyakan kepada anaknya Bu Umi tentang apa alasan mereka terlambat. Dua siswa itu tadi yang saya tanya itu kemarin, yang pertama namanya itu Joko Bu Umi. Itu dia alasan terlambat itu karena ketiduran Bu. Jadi bangunnya itu memang kesiangan, jadi tidak ada yang membangunkan atau gimana saya juga kurang tahu, akhirnya dia terlambat. Kemudian yang kedua itu namanya Rahma. Nah untuk yang Rahma ini yang kemarin saya tanyakan itu kenapa Rahma terlambat gitu kan Bu Umi. Rahma menjawab, itu Bu saya diminta ibu untuk ngomong adik dulu seperti itu. Dengan ibu itu macam-macam lah Bu alasan anak-anak, cuma yang kemarin yang Joko seperti itu karena telat tidur mungkin kesiangan, terus yang Rahmanya karena disuruh untuk orang tuanya ngomong itu tadi. Iya baik Ibu. Jadi penyebabnya itu yang pertama ada anak yang diminta ngomong ibunya, dan yang kedua terlambat karena memang tidur terlalu malam gitu ya. Baik, apakah Ibu mungkin pernah konsultasi dengan orang tua wali murid mungkin Ibu? Iya Bu, kemarin itu saya juga sudah mencoba menanyakan lewat, tapi baru lewat WA ya Bu Umi. Saya coba komunikasikan dengan wali murid, apakah benar alasan anak-anak ini terlambat itu kemarin memang seperti itu, atau memang anak-anak kan namanya anak-anak mungkin mereka menutupi kesalahannya dengan berbohong atau bagaimana ya Bu. Saya juga kurang jelas, makanya saya mencoba konfirmasi kepada orang tuanya. Untuk yang Joko, iya memang benar seperti itu. Yang Rahma juga emang orang tuanya mengakui kalau dia itu memang disuruh ngomong adiknya dulu karena tidak ada yang membantu ibunya di rumah. Cocok Bu alasannya dengan apa yang dinyatakan sama anak-anak. Ya baik Ibu, meskipun itu alasannya cocok, tapi kan tidak sepenuhnya itu terjadi seperti itu ya Bu ya. Nah jadi begini Ibu, lah kira-kira dengan masalah seperti itu rencana Ibu untuk menanggulangi hal supaya kedisiplinan itu terjaga, rencananya kira-kira seperti apa? Baik Bu Umi, untuk rencana saya itu akan pertama saya akan mencoba untuk keyakinan di kelas kembali, karena kan emang di awal saya sudah membuat untuk keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Kesepakatan kelasnya itu kita kemarin sudah membuat tentang kedisiplinan. Kemudian nanti saya akan mencoba menasihati anak tersebut, lalu kita akan mendatangkan orang tua atau konsultasi dengan guru orang bahwa kesepakatan kelas ini sudah ada dan harus dilaksanakan bersama. Dan yang kedua, perlu lebih jauh lagi untuk ruang lingkup sekolahan, kita perlu mengadakan rapat dengan bapak atau ibu guru yang lain, dengan bapak ibu kepala sekolah untuk mendisiplinkan lagi tentang jam masuk sekolah ini tadi Bu Umi. Iya baik Ibu. Begini Bu Deni, jadi tadi program jenengan yang pertama yaitu jenengan akan konsultasi dengan wali murid, kemudian tentang wali murid sharing-sharing tentang kesepakatan kelas yang sudah jenengan buat bersama murid jenengan, gitu ya Bu. Kemudian juga kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan
kepala sekolah untuk dibicarakan seperti itu Bu ya. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut untuk perbaikan kedisiplinan ini? Mungkin ini akan secepatnya saya lakukan ya Bu Umi ya. Setelah saya masuk pembelajaran yang baru ini, besok Senin itu mungkin saya akan melakukan. Jadi sebelumnya itu saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan guru-guru, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah untuk membahas permasalahan kedisiplinan ini. Baik Ibu, berarti nanti dilaksanakan mulai hari Senin depan gitu iya, ya Bu. Ya. Begini, kalau sudah jenengan sudah tahu kira-kira kapan akan melaksanakannya, kemudian dari percakapan yang kita lakukan di sini apa yang sudah bisa Ibu simpulkan? Baik Bu Umi, dari percakapan kita yang dari tadi itu saya dapat semua ternyata bagaimana untuk menanggulangi tentang kedisiplinan anak-anak itu, yang pertama harus mengembalikan ke kesepakatan kelas dulu. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, rekan sejawat, kepala sekolah, juga kepada orang tua untuk memberitahu tentang bagaimana pentingnya kedisiplinan kelas itu sehingga sekolah nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, jadi diperlakukan komitmen antar guru dan orang tua, wali murid, begitu nggih Bu nggih? Iya Bu. Nah, jadi setelah jenengan dapat menyimpulkan percakapan hari ini dan sudah bisa meluapkan segala keluh kesah, beban yang sudah jenengan pendam selama ini, bagaimana perasaan Bu Deni setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah perasaan saya saat ini lebih lega Bu Umi, karena beban yang selama ini saya pendam saya telah coba obrolkan dengan Bu Umi, alhamdulillah, dan sudah dapat solusinya. Jadi hati saya terasa lebih lega Bu Umi. Alhamdulillah, terima kasih kembali Bu Deni. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Bu Deni bisa menjadi guru yang lebih hebat lagi. Bu Deni bisa menjadi guru yang diidolakan murid dan menjadi guru yang bisa melayani anak dengan sepenuh hati. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sampai di sini Bu, atau mungkin ada pertanyaan lagi Bu? Untuk hari ini sudah cukup ini saja Bu Umi. Mungkin nanti kalau besok ada permasalahan lagi, semoga Bu Umi masih mau untuk saya memberikan. Pasti mau Ibu. Terima kasih Ibu. Berarti saya akhiri ya untuk percakapan kali ini. Monggo Bu Deni bisa kembali ke ruangan. Ya, terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bu Deni. Sama-sama Bu Deni. Baik Bu Umi, sudah melakukan praktik coaching dengan Bu Deni ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait observasi yang saya laksanakan tadi. Pada praktik coaching pada kesempatan kali ini Bu Umi sudah menggunakan model Tirta, di mana tujuan yang pertama yaitu tujuan yang disampaikan sudah sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Uci. Kemudian dalam identifikasi masalah, Bu Umi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang terfokus pada tujuan percakapan, yaitu mengenai masalah, mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid Bu Deni sebagai Uci. Nah, Bu Umi sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci dapat mengidentifikasi masalahnya dan potensi yang dimiliki oleh Bu Deni sebagai Kuci dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian dalam merencana aksi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang sudah diberikan oleh coach bisa membantu Kuci untuk bisa membuat rencana aksi yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dengan baik. Kemudian
pada tanggung jawab, Bu Umi sudah memberikan pertanyaan yang dapat menggali atau membuat kaitan dari kucing yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ngoten nggih Bu Umi. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit tentang kompetensi apa lagi yang akan Bu Umi terapkan dalam praktik kucing untuk selanjutnya di kemudian hari. Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya terapkan di kemudian hari yaitu saya ingin mendengar aktif Ibu. Soalnya kalau saya rasa praktek aktif mendengarkan itu sangat diperlukan dan saya akan mencoba menjadi pendengar aktif. Seandainya kalau tidak fokus juga kita tidak dapat memahami, itu pun tidak akan bisa membantu kunci untuk menemukan atau menggali ide-idenya. Jadi kita harus bisa fokus. Jadi selain mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif penting dan saya akan mencoba untuk melakukan di praktek kucing berikutnya. Begitu Ibu. Baik, untuk kegiatan praktik selanjutnya akan menggunakan sebagai pendengar aktif nih Bu. Iya, Ibu. Luar biasa sekali Bu Umi. Terima kasih atas waktunya telah melakukan praktik kucing dengan Bu Deni. Dan saya sebagai observer mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk kemudian hari ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.